seandainya nanti ditanya nih, kalau seandainya saya cuci botol untuk sediaan non-steril di mana? Untuk cuci botol sediaan non-steril itu dilakukan di kelas E. Jadi umumnya untuk pencucian wadah itu akan dilakukan satu tingkat di bawah tingkat produksinya. Jadi misalnya tadi nih, yang steril kan minimal untuk pembuatannya itu di kelas C. Maka untuk pencucian wadahnya dilakukan di kelas D. Begitu pula untuk sediaan yang non-steril. Kalau non-steril itu produksinya di kelas D, maka untuk pencucian wadah dari sediaannya dilakukan di kelas E. Jadi dia turun satu tingkat dari ruang kelas produksinya. Kayak gitu ya. Sampai sini bisa ya? Bisa kakak. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke perubahan CPOB. Nah, seperti yang kita ketahui dari CPOB 2012 ke 2018 itu ada beberapa aspek yang diubah. Salah satunya yang pertama itu adalah ini bab 5, bagian sanitasi dan hygiene, ini dihilangkan. Dia masuk dan melebur ke bagian personalia, nomor bab 2. Ya. Jadi sanitasi hygiene hilang, nomor 5, kemudian dia diganti ke nomor dia dimasukkan ke nomor 2. Nah, untuk bab yang pertama itu manajemen mutu diganti namanya menjadi sistem mutu industri farmasi. Nah, untuk yang bab 5 ini dinaikkan bab 6 yang produksi itu dinaikkan ke bab 5 di 2018. Kemudian yang bab 6 ini kemudian diadakan cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Itu juga kemudian diatur di CPOB 2018. Tapi sebenarnya ini adalah aneks yang kemudian dibabkan. Jadi isinya itu sebenarnya sama. Kemudian nomor 11 ini diganti namanya dari pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak itu menjadi kegiatan ahli media. Yang paling banyak berubah dari CPOB 2012 ke 2018 itu terletak di nomor 12, bab 12, yakni kualifikasi dan validasi. Ini yang akan nanti saya sharing ke kakak-kakak semua, apa sih perbedaannya kualifikasi dan validasi di 2018 yang baru. Ini tadi yang sudah saya sharing perubahannya. Nah, kita masuk yang pertama nih, di bab 12, kualifikasi. Dulu di bagian kualifikasi, itu hanya ada 4 kualifikasi. Yang pertama itu adalah kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, operasional, baru ke kinerja. Ini yang 2012. Untuk 2018 kita ketambahan 2, yakni yang pertama spesifikasi kebutuhan pengguna atau SKP, dan kemudian ada FAT dan SAT. Ini adalah FAT ini Factory Acceptance Testing. Kalau SAT, Site Acceptance Testing. Jadi FAT ini factory, jadi kita melakukan pengetesan di pabrik pembuatnya. Kalau Site Acceptance Testing berarti kita melakukan pengujian pada saat barangnya atau mesinnya itu sudah tiba di pabriknya kita. Kayak gitu. Nah, apa nih perbedaannya? Nah, di sini perbedaannya saya mulai dari yang 2012 ya. Jadi ada KD, KI, KO, sama KK. Nah, kita mulai dari desain. Di 2012, desainnya ini berarti kita melihat ke pasaran. Pasar ini menyediakan, misalnya kalau seandainya sulit untuk bayang tentang mesin, maka kita bayangkan aja nih, kita mau beli laptop. Dulu kalau seandainya kita mau beli laptopnya ini kita pergi nih ke toko penjual laptopnya, di sana tersedia laptop apa aja, mereknya apa saja, kemudian warnanya apa, misalnya warnanya hitam, ada HP, mereknya HP atau HP, kemudian besar layarnya seberapa besar inchinya, 11 inci kah, 12 inci dan sebagainya. Speknya yang sudah tersedia apa, Intelnya berapa, iCore berapa, seperti itu. Baru kemudian kita beli. Jadi kita mengacu pada desain yang sudah ada di pasaran. Jadi produsen sudah memberikan kita misalnya warna-warna, kemudian bentuk-bentuk dan sebagainya, itu sudah didesain dari
produsen. Kita tinggal datang, melihat, dan langsung membeli. Seperti itu. Kemudian kalau kita lanjut yang kedua, kualifikasi instalasi. Nah, setelah kita beli barangnya, kita ditanya mau diinstalkan Windows berapa, ya kan? Mau pakai Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 13, dan bla 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 lainnya. Terserah kita mau pakai Windows berapa. Misalnya kita pakai Windows 10, oke, sudah diinstalkan. Kemudian baru ke kualifikasi operasional. Kualifikasi operasional setelah diinstalkan Windows-nya, kita coba nih ngetik di Word. Apakah kita ngetik bisa nggak kebuka Word-nya? Sesuai nggak dengan apa yang kita ketik? Misalnya kita ketik kata lulus UKI. Apakah memang benar ketika kita tulis lulus UKI, sudah terketik nggak lulus UKI-nya dan sebagainya? Bisa jalan nggak dengan baik? Nah, kalau ke kinerja, pada saat kita memprint hasil yang kita ketik tadi, apakah memang benar hasilnya misalnya warnanya warna hitam, kemudian hurufnya bold, Times New Roman, kemudian besar fontnya ini 16, apakah memang sudah sesuai tidak dengan yang keluar di printer? Kalau sudah sesuai menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang kita ketik, maka berarti laptopnya ini bagus. Ya, dulu seperti itu. Kemudian sekarang ditambahkan yang 2018, ditambahkan spesifikasi kebutuhan pengguna dan FAT SAT. Ini seperti apa? Nah, kalau dulunya kita itu berdasarkan produsen sudah punya desainnya, kita tinggal melihat aja. Kalau sekarang kita yang ditanya, mau butuh komputernya kayak gimana? Mau RAM yang seberapa banyak? Memorinya seberapa banyak? Kita yang tentukan. Jadi kita yang mungkin pernah dengar ya, komputer rakitan kayak seperti itu. Jadi kita yang ditanya, misalnya kita kebutuhannya, saya ini maunya bukan mau yang spesifikasi untuk ngetik, saya maunya untuk yang gaming. Jadi saya perlu RAM-nya ini harus yang besar, memori kapasitasnya harus tinggi, kemudian kipasnya saya maunya misalnya ada 3 supaya CPU-nya nggak cepat panas. Itu semua bisa. Jadi kita yang ditanya mau seperti apa komputernya, kayak gitu. Spesifikasi kualifikasinya sekarang seperti itu. Jadi kita kalau kayak di industri ditanyain mau butuh mesin, misalnya mesin cetaknya seperti apa, kapasitas 1 kali cetak seperti apa, kemudian mau bulatan diameter tabletnya itu mau seperti apa. Itu sampai sedetail itu, dan nanti baru si produsen ngebuatin. Baru kita lihat desainnya, baru kemudian nanti kita bisa FAT dan SAT. Jadi kita bisa datang langsung ke pabrik pembuatannya, kita tes mesinnya di sana. Apakah memang bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Nah, kalau seandainya sudah kita tes di sana, maka nanti pada saat mesinnya datang, kita bisa lagi melakukan testing. Kita bisa bongkar dulu, lihat dulu, apakah memang benar sama nggak sih kualifikasi atau keadaannya sama nggak seperti yang kita saksikan di industri tadi. Jangan-jangan yang kita minta warnanya warna biru, tapi yang datangnya warna putih. Itu kan berarti udah beda ya, berarti desainnya udah nggak sama. Itu bisa kita tolak kayak gitu. Nah, misalnya juga kalau kita mau ditambahkan lampu parameternya, misalnya pada saat kalau seandainya terjadi kesalahan produksi, dia langsung menyala lampunya warna merah, atau mungkin kita nggak suka warna merah mau diganti dari warna kuning lampunya, itu bisa kita minta ke bagian produsen dari pembuat mesinnya, seperti itu. Dan kita bisa melakukan testing. Jangan-jangan kalau seandainya pada saat kita melakukan uji coba di pabriknya, oh iya warnanya kuning, tapi begitu dia kirim ke kita, lampunya kenapa warna merah ya, kayak gitu. Jadi bisa kita lakukan komplain. Nah, begitu seterusnya sampai ke uji kualifikasi kinerja. Nah, kalau kualifikasi instalasi pada mesin, kita sama seperti si laptopnya, kita juga nge-install program software ke dalamnya. Kemudian kalau kualifikasi operasional, untuk melihat dia bisa beroperasi atau tidak, biasanya kita, kalau mesin cetak tablet, kita lakukan untuk pencetakan tablet placebo. Jadi tidak ada zat aktifnya. Jadi kita cuma cetak aja excipient, jadi nggak sih tabletnya. Gitu.
Nah, kalau untuk kualifikasi kinerja, ketika kita memang benar-benar mau produksi, udah pakai saat aktif kita, ketika dia sudah cetak tablet kita akan melakukan pengujian kayak pengujian kekerasan, pengujian kadar, disolusi, dan sebagainya. Apakah kualitas tablet yang kita cetak tadi itu sudah memenuhi kriteria kita atau belum? Seperti itu. Ya. Sampai sini bisa ya kakak-kakak? Ngerti, Kak. Halo? Bisa ya? Oke. Next ini di validasi. Kita masuk validasi. Untuk yang 2012, validasi itu hanya 3. Jadi ada validasi proses, metode analisis, dan pembersihan. Tapi untuk 2018 ada tambahan verifikasi dan kualifikasi. Nah, 4, 5, 6 ini adalah yang baru. Jadi ada verifikasi transportasi, ada verifikasi pengemasan, dan kualifikasi sarana penunjang. Nanti akan kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari validasi proses dulu. Nah, ini adalah validasi proses di 2012. Validasi proses di 2012 ada 3. Jadi ada prospektif, concurrent, dan retrospektif. Prospektif itu berarti validasi proses yang dilakukan sebelum produknya kita pasarkan atau sebelum kita launching produknya. Jadi ini masih benar-benar produk baru. Kalau seandainya validasi concurrent, berarti ada validasi yang sudah dilakukan dalam proses rutin. Atau mungkin ada mesinnya kita ganti dan sebagainya, itu kita validasi kembali, tapi namanya adalah validasi concurrent. Nah, kalau untuk yang retrospektif, ini adalah validasi yang kita lakukan terhadap produk yang sudah launching di pasaran dan belum pernah kita lakukan validasi proses sebelumnya. Itu adalah validasi retrospektif. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata validasi retrospektif ini sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena ternyata meskipun dia masuk dalam rentang kadar yang kita inginkan, tetapi ternyata hasil produksi yang satu dan hasil produksi yang lainnya itu relatif standar deviasinya itu sangat besar. Bahkan lebih dari 5%. Ini sering terjadi di semua industri. Oleh karena itu, validasi retrospektif kemudian dihilangkan di JPOB 2018. Sudah tidak boleh lagi ada industri yang menggunakan validasi retrospektif. Kalau boleh, validasinya itu validasi yang jenis lain. Ya, karena tadi datanya tidak relevan. Nah, untuk batch yang digunakan, validasi prospektif sama concurrent itu adalah minimal 3 batch secara berturut-turut. Kalau validasi retrospektif, ini dulunya kita cuma pakai batch record 10-30, tapi kemudian ini dihapuskan jadi tidak akan muncul lagi di soal UKAI, ya. Nah, kemudian validasi proses yang 2018 apa? Validasi proses 2018 itu terbagi menjadi 4, yang ini bagian bawah. Jadi ada validasi yang pertama pendekatan dengan concurrent, kemudian yang pendekatan tradisional, kemudian ada continue dan hibrida. Nah, kalau yang concurrent ini sama seperti yang 2012. Mungkin kata-katanya agak sedikit berbelit-belit, tapi sebenarnya maksudnya itu sama seperti validasi proses di 2018. Kalau seandainya terjadi perubahan-perubahan tertentu selama proses produksi rutin yang dilakukan, itu maka kita melakukan validasi dengan pendekatan concurrent. Nah, kalau untuk pendekatan tradisional seperti apa? Tradisional itu sebenarnya kata lain dari prospektif. Dinamakan dia sudah tradisional karena dia sebelum produk dipasarkan, kita melakukan validasi terlebih dahulu. Jadi ini pendekatan yang sudah lama dilakukan, kayak gitu. Jadi ini juga kata lain sebenarnya dari prospektif. Maksudnya itu sama. Yang baru itu adalah yang bagian C dan bagian D. Bagian C ini adalah validasi pendekatan secara kontinu. Kontinunya seperti apa? Kontinunya itu berdasarkan quality by design. Jadi kita mendesain kualitas pada produk yang ingin kita bentuk seperti itu. Jadi bentar ya.